Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu semuanya di Bandung. Saya alhamdulillah asli dari Bandung, namanya juga Ucu. Ucu ini nama yang diberikan oleh orang tua. Yang ini nama yang paling simpel. Tadinya itu adalah anak yang paling bontot. Ternyata setelah saya lahir lagi 4. Jadi nggak jadi ibu saya menjadi yang terakhir. Ibu saya kasih nama Ucu. Pernah ada salah satu televisi yang minta saya untuk ngisi di acara. Televisi itu nelpon saya, Pak Ustadz, bisa nggak ngisi? Tapi minta ganti namanya. Jangan Ucu karena tidak terlalu familiar. Karena di Bandung aja katanya Ucu. Kalau ke Sumatera mungkin ke Kalimantan tidak. Kemudian saya pada saat itu nolak. Kenapa? Saya tidak mau nanti kalau saya tampil di salah satu televisi ibu saya nonton, kemudian ibu saya kaget. Kok ini Ucu namanya jadi beda? Kenapa? Karena ibu bapak bagi kita di Bandung alhamdulillah. Kalau kedatangan tamu dari manapun, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena informasinya, katanya di Bandung harus pakai masker 3 lapis, Pak. Iya, harus 3 lapis maskernya. Bu, jangankan 3 lapis, kita 1 lapis saja udah begini. Ada yang di leher, ya, ada yang di dagu. Coba, ini standar apa ini, Bu, ya? Ini di standar WHO, bukan standar Puskesmas juga, bukan ini, ya. Makanya jangan ragu-ragu, kalau mau pakai, kalau enggak, virusnya jadi bingung nanti lihat kita. Betul, Bu. Kenapa? Karena emang seperti ini. Jadi alhamdulillah, Ibu dari sana, Bapak dari sana ya, dari Sumatera ya. Datang ke Bandung, itu kan hebat. Itu namanya physical engineering kalau dalam ilmu medis. Yaitu physical engineering, rekayasa fisik ini. Di Quran sudah ada surat Al-Kahfi. Kalau kita ingin antibodinya kuat, kemudian antibodi kita hebat, dan itu keluar dalam keadaan sehat, maka lakukan physical engineering. Dan itu surat Al-Kahfi. 309 tahun itu tidur keluar dalam keadaan seger, Pak. Bayangkan sama ibu ya, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Ashabul Kahfi. Yang pertama adalah apa? Gurpatu pasihatin wa aklin, yaitu bebaskan pikiran, Pak. Bebasin aja, Pak. Gak apa-apa, biar Omikron ngamuk. Ya, yang penting kita happy, begitu aja. Omikron ngamuk, yang penting kita happy. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan harus gurpatu aklin. Bebasin pikiran, Pak, insya Allah. Kenapa? Karena sekarang orang-orang yang depresi meningkat dalam masa pandemi ini. Dulu biasanya perbandingan katanya 8 berbanding 2. Sekarang sudah 5 berbanding 5. Artinya orang yang sakit fisik dan orang yang sakit jiwa ini sudah hampir seimbang. Dan data statistik di dunia sosial menurut informasi itu katanya, Pak, ternyata antara orang yang sakit fisik dengan orang yang sakit non fisik itu ternyata sekarang sudah mulai merebut di antaranya karena dokter psikiater beda atau jumlahnya berbeda dengan dokter biasa. Makanya bagaimana kita udah lakukan apa yang ada di Quran, physical engineering. Kita ngobrol aja, Pak, ya Bu ya. Ceramahnya nanti aja ya. Kita ngobrol. Kenapa? Karena ibu-ibu, bapak-bapak nanti ketemu. Saya dari sini 500 meter, Pak. Dari sini 500 meter, belakang hotel ini. Tapi saya belum pernah singgah ke hotel ini ya. Iya, rumah saya di depan Trans Studio, Bu. Trans Studio, Transmart itu. Orang dari mana-mana datang ke sana. Cuman saya belum pernah masuk ke sana. Ya, kecuali kalau ngaji saya jadi masjidnya. Di sini, Pak. Ini udah 3 lapis mau dihancurin. Kenapa? Katanya lagi ngamuk, Pak. Biarin ngamuk, gak apa-apa. Biasanya kalau ngamuk itu biasanya anak kecil. Kalau anak kecil mau jajan ngamuk biasanya, Bu ya. Nah, jadi apa? Physical engineering aja, Pak. Ini maaf kalau di sini ada ahli kesehatan, gak apa-apa. Saya ambil di Quran surat Al-Kahfi, hebat sekali Allah. Di mana ditidurkan oleh Allah, Pak. Tidur kan itu tidur menenangkan pikiran itu. Ibu kalau di booster ya, kalau divaksin, booster paling hebat itu tidur yang nyenyak, Pak. Kalau divaksin 3 kali, 4 kali, kalau tidurnya gak bagus itu gak bisa. Ya itu nggak bisa. Makanya ibu bapak kalau lagi ngaji ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Itu antibodi naik beres pengajian, Pak. Iya, nanti beres pengajian antibodi naik. Nanti ibu sarapannya itu bakal besar itu ya, insya Allah. Kenapa? Karena antibodi naik. Bapak-bapak Jumatan itu rata-rata tidur 60%, Pak.
Dan itu begitu bangun dia seger dan langsung dia makan siangnya besar sekali. Kenapa? Naik antibodinya. Karena tidur menenangkan pikiran. Tidur diistirahatkan oleh Allah. Makanya Rasul menyampaikan ada 3 yang diistirahatkan oleh Allah otaknya yang dia tidak capek pikirannya. Yang pertama wanin naimi hatta yastaiqido. Orang yang tidur, Pak. Orang tidur istirahat. Ibu tidur ya, nggak mau Ustaz, takut mati. Ibu tidur nggak mau Ustaz, takut mati. Akhirnya 2 minggu tidak tidur, mati juga, Pak. Betul, karena saya kebetulan punya pesantren holistik menangani kasus-kasus kejiwaan. Ya. Dan pesantren saya kemarin dipakai isolasi mandiri. Kalau di rumah sakit, di puskesmas berapa 3 hari ataupun 2 minggu. Alhamdulillah 2 hari sudah saya keluarin. Kenapa? Karena kita pakai ataupun pakai teori di Quran, yaitu apa? Physical engineering. Ya. Physical engineering. Kebetulan saya di Bandung, Ibu terapi anak-anak yang kejiwaan ataupun gangguan kejiwaan. Ya. Yang ada depresi, yang stres, yang anak bermasalah, itu biasanya saya tangani, ya. Baik itu di pesantren ataupun di tempat praktek saya. Alhamdulillah, dan ini di sini Pak kuncinya. Ibu bebasin aja pikirannya. Udah jangan mikirin yang di kampung di sana ya. Di sini di Bandung aja fokus dulu ya. Biar di kampung kambing, sapi jangan dipikirin, rumah jangan dititipin sama Allah, jangan titipin sama hansip. Ya, ibu bapak titipin harta ke hansip habis juga Pak, titipin sama Allah, nanti hansipnya dijaga. Kenapa sekarang banyak yang positif lagi? Ini jebol Bu. Kenapa? Karena orang pakai satpam tapi pintunya nggak dikunci, itu begitu aja. Itu teorinya mudah sekali. Yaitu apa? Teori kata Ibnu Sina. Kalau orang masih banyak yang kena, itu artinya jebol ataupun satpamnya gagah, tetapi pintu gerbang tidak dikunci. Yang kita harus lakukan kunci pintu gerbangnya. Apa yang pertama? Pikiran dibebaskan. Yang kuat anis sobi hatta yahtalima. Anak kecil Pak, betul kan? Anak kecil sehat-sehat. Gak ada anak kecil ngobrol bab corona, gak ada Bu. Ya, ibu pernah lihat anak kecil Pak kalau ngumpul dia ngobrolin COVID, gak ada. Dia bebas aja ngobrolnya. Kenapa? Karena anak kecil itu diistirahatkan, otaknya lost mind dia, gak banyak pikiran. Kalau ibu lihat anak kecil, kemudian dia jajan, yang kesal itu bukan anak, tapi ibu-ibu yang ngasih jajannya. Adek, ya mama pusing, kamu jajan terus, kata si adeknya. Mama yang pusing, aku mah enggak, happy saja. Karena anak tidak banyak masalah. Coba ibu bapak, ketika ibu kemudian tidak ataupun bapak ibu, orang tua belum bayar sekolahnya 5 bulan, anak mikirin enggak? Enggak, anak slow aja. Dia kena happy, karena lost mind Pak. Anak kecil itu pikirannya bebas. Ya, saya lihat anak-anak sehat-sehat itu ya. Makanya kalau nanti ada anak yang kelewat vaksin, saya kira itu nggak ada masalah. Karena dia punya self antibody dari dalam. Oleh Allah dikasih luar biasa. Itu hebatnya Pak. Ya, alhamdulillah Bu. Kita bisa ngaji Pak. Alhamdulillah. Makanya saya doakan ibu bapak sehat walafiat, panjang usia. Dan panjangnya husnul khotimah. Itu yang paling pokok. Yang ketiga, wanil majnun hatta yupiko. Orang gila. Orang gila antibodinya bagus Pak. Iya, orang gila nggak banyak pikiran. Ya, masa orang gila mikirin apa Bu? Orang gila mikirin apa? Orang gila sampai saat ini nggak pakai masker, malahan tidak pakai celana. Mereka sehat-sehat aja. Ya, masa Bu ini di masker, ininya nggak di celana, gimana itu kan? Jadi kita kebalik. Kenapa? Mindset itu ya luar biasa. Oleh Allah dikasih seperti itu. Jadi hebat Pak Rasulullah mengatakan kepada kita, lihatlah orang-orang yang antibodinya kuat, orang yang tidur istirahat otaknya, anak kecil lost mind tidak banyak pikiran, orang gila ruksak akalnya, dan itu diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikuti pola yang ada di 3 orang itu. Istirahatkan otak, lost mind, dan ibu jangan banyak pikiran bapak. Makan aja yang nikmat Bu, jangan mikirin penyakit. Nanti aja pikir penyakit nyusul kemudian. Begitu aja. Waduh, ini makan ini kolesterol. Enggak, ini asam urat. Enggak, nanti aja. Kolesterol dan asam urat nyusul setelah itu. Daripada ibu bapak makan ini enggak, makan ini enggak, makan ini enggak, dicek darah 180 per 120. Ini kok darah tinggi? Ya iya, karena ibu segala dicaret, ibu segala dilarang, bapak segala dilarang. Makan aja. Nanti makanan itu kalau tidak israf, kalau tidak berlebihan, insya Allah yang bikin penyakit itu berlebihan. Nanti kalau ada asam urat, jangan nyalahin kacang Pak. Kasihan kacang panjang nanti lama-lama menjadi pendek nanti ya. Kan disalahin oleh ibu-ibu bapak-bapak. Kenapa masih asam urat? Ini makan kacang. Kata kacang salah saya. Apa? Ya. Ibu darah tinggi nyalahin daging kambing. Nanti kambing nggak akan betah di Indonesia. Dia akan pindah dia nanti ke Arab Saudi Pak. Kenapa? Karena bukan itu teorinya. Jadi nggak ada makanan yang membuat orang itu sakit. Tapi kata Allah, yang membuat orang sakit itu adalah israf. Nggak ada, sehat aja, alhamdulillah. Ya, tadi Ustaz
ketemu dengan orang yang 94. Saya juga ketemu orang yang 95, Bu. Dia bilang seperti ini, Pak Haji, kok seger banget ini? Begitu ditanya, Pak Haji kok seger banget di kampung, Pak? Dia jawab, jangan banyak pikiran, Ustaz. Hidup aja natural. Begitu aja. Bapak Ibu, natural aja. Nggak, jangan banyak SOP hidup. Ya. Jam 5 bangun, jam setengah 6 sarapan, jam setengah 7 mandi, jam 12 nanti makan siang. Udah lapar, makan aja, Pak. Coba Ibu, kalau nanti jam 12 jadwal makan, lalu jam 10 lapar gimana? Ya, udah aja, makan aja jam 10, masa menunggu jam 12? Ini harus jam 12 ya. Nanti kalau nggak jam 12 begini-begini, kan repot ke otak ya. Ibu sakit sendiri nanti Bapak. Udah, pokoknya SOP kata Nabi, lapar ataupun apa makanlah kalau lapar, dan tidak perlu jam 9 tidur ya. Nanti kalau lebih jam 9 begini-begini, enggak, kalau ngantuk tidur aja gitu, Pak. Kalau jam 9 lu ngantuk gimana? Ibu mau paksa tidur? Enggak, kata Nabi itu tidurlah pada waktu ngantuk. Itu SOP Nabi, ringan ke otak. Ya, anak-anak yang banyak SOP itu biasanya tekanannya hebat itu. Biasanya IQ-nya bisa nurun, Bu. Makanya biarin aja. Ini jam berapa, Dek? Main jam segini. Nanti makan jam segini. Ya, aku mah adek aja ya. Nanti yang penting sehat, kemudian tidur sewaktunya. Begitu aja, enak ke otak, Pak. Kenapa? Lost mind. Itu yang pertama. Yang kedua ada al-hawaul falah. Yang kedua, keluar terbuka aja. Ibu main keluar terbuka, itu antibodi naik. Orang piknik itu antibodinya naik, Pak. Bapak-bapak ini antibodi naik. Ya, karena dari Sumatera ke Bandung. Orang Bandungnya pada di sini, pada diem, Bu. Makanya kenapa? Kata Rasulullah, la yabullana ahadukum fil ma'i daim. Tidak boleh kita kencing di air yang diam. Kenapa? Kalau diam itu menguap bakteri, menguap nanti virus. Makanya orang diam itu justru menimbulkan masalah dalam tubuhnya. Harus gerak manusia itu. Begini aja. Nanti kalau ibu pagi ngaji di sini, siang ngaji di sini, sore ngaji di sini, nanti virus juga pusing lihat kita. Iya, Bapak juga sama. Mau masuk jadi nggak jadi, karena udah pindah lagi ngajinya. Mau masuk nggak jadi. Kenapa? Bikin pusing kita virus, Bu ya. Dengan apa? Jadi Pak, bergerak aja. Sehat insya Allah. Insya Allah. Ini dilakukan oleh Allah di Ashabul Kahfi apa? Wa nuqallibu datal yamin wa datas shimal. Oleh Allah gerakan tubuh dia, Pak. Kalau tidak digerakkan oleh Allah, Ashabul Kahfi 309 tahun dia tidur, itu pasti terjadi abses pembaringan. Tapi kenapa tidak terjadi abses pembaringan? Karena oleh Allah dibulak-balik tubuhnya. Dan dia digerakkan oleh Allah. Makanya ibu bergerak. Ya. Keluar nanti jalan. Hari RO-nya ambil oleh kita, ya. RO-nya ambil oleh kita. Begitu. Dan pesantren saya 72% itu ruang terbuka. Semuanya itu kolam dan kebun, Pak. Hanya 25% ruangannya. Dibikin supaya anak-anak itu segar. Begitu aja. Ibu bapak, ini yang kedua ya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita kelihatan seperti Ashabul Kahfi, seger ya. Nanti biasanya orang mau berangkat piknik bahagia, begitu pulang langsung begini lagi, karena mau pulang lagi ke rumah. Biasanya begitu. Dan mikirin apa yang harus dia lakukan lagi. Sekarang dibebasin aja. Kemudian yang ketiga, adu usyam. Apa? Bikin hangat tubuh. Bikin hangat tubuh. Rumah yang tidak pernah disentuh orang, itu biasanya dia itu rumahnya itu ini, Bu, serem itu. Tapi rumah kalau sering dikunjungi orang, itu biasanya seger. Dan itu biasanya sehat. Kenapa? Karena di antara salah satu teori bikin hangat itu adalah kalau orang dingin tubuhnya, itu sumber penyakit banyak. Tapi kalau orang hangat tubuhnya, itu bagus itu. Makanya harus hangat tubuh itu, Pak. Di mana di antaranya? Gerakan oleh kita, kemudian ibu berjemur. Di Quran sudah ada dijemur. Makanya orang yang Covid kemarin kan disuruh jemur, Pak. Nah, apa di Quran udah ada. Ashabul Kahfi itu di sudut ke guha itu ada lubang, itu persis masuk ke tubuh dan itu oleh Allah dijemurkan, dan suhu tubuh manusia pun harus begitu. Pak, rata-rata asam lambung itu banyak yang naik. Hasil analisa sebuah riset Profesor Herbal itu dari suhu tubuh yang dingin. Makanya dihangatin. Orang yang di sawah, Pak, Bu, orang yang di sawah, ya, orang yang di kebun jam 7 pagi udah keluar dia berjemur, itu jarang ada masalah, dia sehat-sehat aja. Sampai saat ini tidak pernah ada cerita yang lain kecuali dia sehat. Kenapa? Karena dihangatkan tubuhnya. Anak-anak yang dingin, Bu, anak-anak yang dingin di suhu tubuhnya itu biasanya BAB-nya nggak lancar, dan kalau BAB-nya nggak lancar itu biasanya pemarah gitu aja. Itu biasanya pemarah. Kenapa? Karena emang refleksi kehidupannya harus seperti itu. Bapak Ibu hebat ya. Mudah-mudahan pertemuan dengan saya ini hanya melengkapi sebelum syuruk saja.
dan saya memberikan sebuah stimulus. Selamat datang di Bandung, dan insya Allah saya sebagai tuan rumah menghaturkan terima kasih, dan Rasul mengajarkan saling berdoalah antara tamu dengan sohibul bait, dan doa-doa itu akan diijabah oleh Allah. Ibu, Bapak, ketika kita berada di sini, sebelum kita pulang, hatta yarji'a, doa-doa kita diijabah oleh Allah, Pak. Gak ada yang tidak diijabah. Sampai disebutnya da'watul muslim li akhihi mustajabah. Seorang orang atau orang muslim ketika berada, dia ketika sapar dan berdoanya semuanya diijabah. Ngomong ya yang positif, ngomong ya yang kita betul-betul menjadi doa bagi kita. Ibu sakit lutut, ngomong, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya lutut, hari ini aku sakit dan aku sekarang ingat bahwa aku punya lutut. Kalau tidak sakit, ibu gak akan ingat bahwa kita punya lutut. Ya, 60 tahun lutut ibu bapak dipakai, belum pernah ngobrol sama lutut. Ya, betul kan? Ibu jantung, aduh, ini kenapa ada jantung saya? Ibu ngobrol dengan jantung, wahai jantung, terima kasih, engkau sudah mengingatkan saya. Saya nggak tahu, saya lupa bahwa saya punya jantung. 60 tahun jantung engkau pakai dan menemani saya, tapi saya tidak pernah ngobrol dengan wahai jantung. Sakit kepala ibu, sakit kepala. Wahai otak, terima kasih engkau sudah memberikan sudah memberikan kabar kepada aku bahwa aku punya otak. 60 tahun aku pakai mikir, belum pernah ngobrol dengan kamu. Akhirnya nanti seluruh organ kita akan terjadi self healing. Dia akan melakukan proses penyembuhan karena kita berdialog dengan dia. Semua, Bu, Rasul mengajarkan, kenain atau tempelkan apa yang disakit Anda dengan tangan Anda. Lalu kita usap, lalu berdoa, Bismillahi, 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 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Begitu, Pak. Dan kata Rasulullah, nanti akan hilang rasa sakit itu karena hati kita sudah ikhlas. Dokter yang paling hebat adalah ikhlas menerima sakit itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu ya dari saya, tidak terlalu panjang-panjang. Karena nanti ibu bapak akan bertemu kembali baik dengan para ustadz ataupun para pemateri-pemateri yang lainnya. Selamat berbahagia di Bandung, nikmati udara Bandung, dan bapak ibu tidak perlu khawatir. Kalau ada apa-apa di Bandung, tinggal telepon saja wali kota Bandung. Ya, jangan telepon Ustadz Ucu. Dan insya Allah ibu-ibu, nanti ibu bapak kalau sini berapa hari Pak? 5 hari. Sampai hari Rabu. Subhanallah ya. Nanti ibu sampai Rabu nikmati aja. Silahkan. Kalaupun nanti ada tur, silahkan nikmati. Bandung insya Allah menjadi barokah bagi bapak ibu semuanya. Ya, saya doakan wabil khusus buat keluarga semua di rumah di sana. Mereka yang ditinggalkan oleh kita, mereka juga sehat. Mereka juga diberikan rezeki oleh Allah. Dan insya Allah ibu bapak akan pulang mendapatkan limpahan pahala dari Allah. Saya kira itu aja dulu. Mohon maaf ibu bapak ya, sebentar aja lah, ini perkenalan saya dulu dengan saya. Jadi jangan lupa, saya Ucu Najmuddin namanya. Kalau di Bandung itu ya saya termasuk mubalik yang di Bandung berkeliaran begini Bu ya. Terkenalnya Ustadz Ucu ya, Ustadz Ucu. Dengan Ustadz Abdul Somad 2019 ya. Kalau tidak salah, saya TV One 2020 ya, saat 2020 di TV One. Dan mudah-mudahan saya nanti kalau ke Sumatera bisa bertemu dengan Bapak Ibu lah ya. Insya Allah. Kayaknya bahagia saya kalau main ke sana. Ya, main jangan ngaji Pak, main aja. Kalau ngaji sudah biasa di Bandung Bu, justru ke sana mau piknik ya. Ya insya Allah. Barakallahu fiikum. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fima a'taitana wa barik fima ma ahlaltana wa ahsin amali faghfirli. Ya Allah, mudahkan urusan kami, panjangkan usia kami, dan husnulkan kehidupan kami. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami dan turunan kami, solehkan keluarga kami, dan kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.